Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, hari yang baru sudah dimulai. Berkat kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah dan dampingilah juga, ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat, karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah pada semua orang yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putra-putrimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Daniel, bab 2 ayat 31 sampai 45. Pada waktu itu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihempuskan angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada tuanku Raja. Ya tuanku Raja, Raja segala raja, kepada tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tuanku telah diserahkan semua manusia, dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuatu dengan yang tuanku lihat, besi bercampur tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki, itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tak akan binasa selama-lamanya.
Kekuasaannya tak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku, Raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, segala bala tentara Tuhan. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi kebahagiaan dan keindahan tersendiri apabila kita melihat, menyaksikan, dan merasakan bangunan yang megah, pemandangan alam yang indah dan sejuk. Semua itu adalah kenyataan manusiawi yang patut kita syukuri. Bersyukur pula kita mampu menikmatinya dengan indera-indera yang kita miliki. Setiap manusia pasti menghendaki semuanya baik dan indah. Mulai dari tingkah laku manusia sampai dengan tingkah laku alam semesta. Itulah kenyataan kita sebagai manusia yang mampu berpikir dan bertindak. Namun kemampuan itu yang juga seringkali justru menjadi penghancur keindahan-keindahan yang ada di sekitar kita. Bahkan keindahan manusia juga dirusak karena pikiran dan tindakan kita sendiri. Manusia yang begitu agung dan mulia justru menjadi begitu rendah karena diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Bait Allah adalah tempat umat beragama berkumpul dan berdoa.
Bait Allah merupakan tempat orang untuk berjumpa dengan Allah. Di gedung bait Allah itu, kita mengungkapkan iman kita. Bait Allah sebagai gedung yang megah memang diperlukan. Tetapi jika bangunan fisik yang dipentingkan, bait Allah itu hanya menjadi tempat perkumpulan biasa. Bahkan justru menjadi pasar. Mengembalikan altar yang dijadikan pasar bukanlah tindakan mudah. Bahkan mengandung risiko besar. Yesus yang adalah bait Allah yang hidup justru harus mengalami kematian. Pembaharuan seringkali harus melalui risiko yang tidak mudah. Seperti halnya Santo Yohanes dari Salib, juga harus dipenjara karena mengadakan pembaharuan dalam ordonya. Gereja juga perlu untuk terus-menerus membaharui diri, mengevaluasi diri, karena kenyamanan dan kemapanan seringkali ini tidak mudah. Bukankah demikian yang terjadi di paroki-paroki? Seringkali seorang pembaharu harus mendapat penganiayaan dan penyiksaan terlebih dahulu. Disitulah kita sebagai orang Kristiani selalu ditantang untuk berani terbuka pada pemikiran orang lain atau tidak. Jika altar justru dijadikan pasar, seharusnya kita berani mengambil risiko apapun juga. Jika risiko itu datang justru dari dalam lingkungan gereja sendiri. Karena iman, Yesus mengingatkan kita supaya kita tetap bertahan sampai kesudahan, meski harus menghadapi banyak penderitaan. Syaratnya hanya satu, kita bertahan. Tidak melawan, tidak menghindar, tidak lari, tetapi bertahan. Bertahan dalam namanya, kita pasti akan diberi jalan. Tetap semangat, tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.